Pemirsa, kasus hilangnya 118 karung beras program ketahanan pangan di Kabupaten Cianjur kini terungkap. Polres Cianjur menetapkan satu orang tersangka yang tak lain adalah oknum ketua RW setempat. Modus pelaku merekayasa kehilangan beras untuk menutupi kekurangan uang yang dipakai pelaku untuk ikuti lomba memancing. Inilah DJ seorang oknum ketua RW 01 usai ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Cianjur. Tidak ada yang menyangka DJ adalah otak sekaligus pelaku pencurian beras program ketahanan pangan sebanyak 118 karung yang sempat membuat heboh warga kampung Cikaret, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur Kota karena hilang saat disimpan di gudang RW setempat pada awal Januari kemarin. Menurut petugas, modus pelaku terbongkar setelah pelaku berusaha merekayasa dengan membuat laporan palsu ke pihak kepolisian terkait hilangnya beras program ketahanan pangan ini. Polisi kemudian mendalami laporan pelaku dan melakukan olah TKP. Saat di TKP, pelaku yang saat itu sebagai pelapor menjelaskan kepada petugas adanya pengerusakan pintu gudang. Namun saat dilakukan penyelidikan tidak ada kunci pintu gudang yang rusak. Selain itu juga petugas mengecek data warga penerima manfaat yang menerima beras program ketahanan pangan ini, ternyata beras sudah didistribusikan ke para penerima manfaat sesuai dengan data penerima. Melihat ada kejanggalan, petugas meminta keterangan kepada DJ secara mendalam. Akhirnya DJ mengakui semua perbuatannya. Pelaku mengaku bahwa beras yang selama ini dilaporkan hilang ternyata tidak hilang. Semua itu direkayasa pelaku untuk menutupi uang yang dipakai pelaku sebesar Rp4.050.000 agar tidak terendus pihak desa. Yang seharusnya pelaku menyetorkan uang sebesar Rp21.350.000 ke kantor desa setempat. Namun hanya disetorkan pelaku sebesar Rp17.300.000. Pelaku mengaku uang tersebut digunakan untuk mengikuti lomba mancing dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kejanggalannya dalam arti setelah dilakukan penghitungan ternyata sudah sesuai. Beras yang dihitung, yang disalurkan sudah sesuai dengan yang tersalurkan. Memang dari hasil pemeriksaan tidak dilakukan pencatatan oleh RW. Jadi tidak secara detail dilakukan pencatatan berapa yang masuk, berapa yang keluar, berapa yang sudah ya. Tidak dilakukan pencatatan. Tentunya ini kan tidak bisa seperti itu. Ketika ada kejadian seperti ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berapa yang sudah tersalurkan, siapa dan kemana uangnya. Kini pelaku dijerat 2 pasal, yakni pasal 372 KUHP dan 220 KUHP tentang penggelapan dan membuat laporan palsu dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV.